Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus keluarga besar Mira yang terhubung dalam kajian-kajian yang terkurikulumkan dalam sistem pendidikan kita di Ma'had Islam Rafi' Akhyar. Pada kali ini kita akan mencoba meneruskan kajian kita dengan sesi praktek wudhu, tata cara praktikal wudhu seperti yang telah kita bahas secara teoritis baik dari petunjuk Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dengan detil petunjuk dimaksud. Dan insya Allah di sesi kali ini kita akan mencoba praktek langsung dengan mendatangi tempat wudhu, dan saat ini saya berada di Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Kita akan cek dalam penggunaan perangkat wudhu dari air dengan menggunakan keran atau juga bejana yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dan memberikan contoh langsung seperti yang dimaksudkan. Baiklah, langsung saja kita akan mendatangi menuju tempat wudhu dan mempraktekkan apa yang tengah kita kaji bersama. Semoga Allah berikan kemudahan, pemahaman, dan berkah pada apa yang kita kaji bersama. Mari kita langsung berangkat. Bismillah. Saya akan memasuki area tempat wudhu, tapi ini bukan toilet ya. Nah, hanya karena ini adalah area tadi dalam masjid dan kita akan menuju keluar. Ini pintu samping ya, bagian belakang tepatnya. Ini kan ada di samping, saya katakan samping, bagian belakang, tapi ini keluar dari area utama untuk sholat. Jadi kita posisikan ini di luar area tempat sholat, jadi di luar area masjid, dan tentunya melangkah dengan menggunakan kaki kiri. Ingat ya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, langkah keluar kaki kiri. Baik, kemudian tentu berdoa ya, jangan lupa ya. Apa doanya? Masih ingat? Antara masuk dengan keluar berbeda ya. Ketika keluar langkah kaki kiri, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sungguh aku berharap segala keutamaan darimu, karena kita telah masuk ke masjid ya, dan di masjid tentunya ada yang i'tikaf, ada doa, ada ibadah dan sebagainya. Kemudian ketika keluar, apa yang kita tadi lakukan, berharap, bermohon kepada Allah menghasilkan keutamaan-keutamaan dalam kehidupan. Sholatnya memberikan keutamaan, doanya memberikan keutamaan. Karena itu ketika kita keluar, kita bermohon kepada Allah, semua apa yang kita lakukan tadi mendapatkan penilaian terbaik, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita masuk, kita mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan segala pintu-pintu rahmatmu. Beribadah dapat rahmat, dan kita memohon ketika keluar dari sekian rahmat itu kita mendapatkan keutamaannya. Baik ya, mari kita lanjutkan. Bismillah. Baik, nah ini ada beberapa keran ya teman-teman sekalian, dan ini tentunya terpisah dengan toilet ya. Jadi ini memang khusus area untuk berwudu. Jadi kita akan coba praktekkan dengan pendekatan yang pertama, yaitu menggunakan keran. Nanti yang kedua kita juga akan mencoba menggunakan bejana, dalam hal ini menggunakan gayung, sehingga kita akan mengetahui bagaimana praktikal penggunaannya, sekaligus juga mempraktekkan apa yang telah kita bahas secara teoritis. Sebelumnya saya mohon izin, saya akan lepas dulu jas bagian luarnya, dan peci juga kan kita sesuaikan kacamata, sehingga nanti saat praktek apa adanya kita bisa lakukan dengan cara yang terbaik yang bisa kita sajikan. Baik ya, kita copot dulu beberapa perangkatnya. Bismillah. Baik teman-teman, kita akan mencoba melakukan praktek wudhu langsung. Saya sudah mengondisikan ini ya. Kemudian tangan juga sudah disiapkan, baju sudah dilipat, kacamata sudah dibuka, jam tangan sudah disimpan, dan sekarang kita akan coba praktekkan dengan menggunakan keran terlebih dahulu. Baik ya,
Yang pertama, tentunya kita mengonfirmasi keimanan terlebih dahulu, karena panggilan wudhu, ingat, dibuka dengan panggilan iman. Dan saya terangkan di pelajaran sebelumnya bahwa panggilan iman itu mengonfirmasi lurusnya niat kita, lurusnya tujuan ibadah kita yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah konfirmasinya bersumber dari hati kita, dalam jiwa kita. Kita niatkan ibadah kita ini, wudhu kita ini ditujukan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa hati kita. Boleh dengan menggunakan bahasa masing-masing, misalnya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ingin menggunakan bahasa Arab juga di hati kita, seperti orang Arab juga tentunya menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia, boleh-boleh saja di hati kita. Misalnya kita menyatakan bahwa nawaitul wudhu'a li raf'il hadathi, misalnya al-asghari lillahi ta'ala, boleh ya. Kemudian lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Nah, kita ingin mengambil versi lengkapnya terlebih dahulu. Versi lengkap tentunya ini terkait dengan sunnahnya juga. Kan kalau yang pokok itu ada 4, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian versi lengkap ini kita bisa ambil versi yang dicontohkan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mengambil pelajaran dari contoh wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari ya, di Sahih Al-Bukhari topik yang keempat, Kitabul Wudhu, subtopik yang ke-23. Baik, sekarang kita akan coba memulai praktek, dan tentunya tadi sudah kita sampaikan memulai dengan niat ya, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat betul baik-baik bahwa Islam seperti diuraikan di pertemuan yang lalu sangat perhatian detil terhadap segala hal, terutama aspek-aspek yang melahirkan manfaat. Ini adalah air keran yang menampung aliran air yang masih bersifat murni, mutlak, tahur. Jadi ini sangat bermanfaat, karena itu tidak diperkenankan untuk membuang-buang air ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan membuang-buang air pada keadaan yang tidak semestinya. Itu dalam Islam disebut dengan israf, mubazir ya. Karena itu seperlunya kita keluarkan, kalau menggunakan keran ini seperlunya kita keluarkan, tampung dulu airnya kan. Nah, yang pertama kita gunakan untuk menyela-nyela kan. Bagian pertama kita gunakan untuk menyela-nyela seperti ini, keluar, tidak usah terlalu besar ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan ya, ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di subtopik yang ke-31, jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul babut tayammun ya, memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan didahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air. Ulangi ya, tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini ya, sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya, sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat kan. Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai. Kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini ya. Nah, ini ghurfah namanya. Ghurfah itu dengan satu genggaman ya, cedukan seperti ini. Genggaman atau cedukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir ya. Jadi langsung kita kumur-kumur. Baik, saya ingin terangkan terlebih dahulu. Di saat mengumur-ngumur itu namanya tamadbad ya, tamadbad. Itu bisa kita lakukan dengan 2-3 pendekatan. Pertama, kumur-kumur terlebih dahulu ya, kumur-kumur sampai keluar ya. Kemudian yang kedua juga kumur-kumur, nanti sebagian airnya langsung dihisap
ya dihisap jadi kumur-kumur, sebagian airnya dihisap. Nah itu yang dihisap itu istinsyak namanya, ya masuk ke dalam hidung istinsyak, usahakan agak dalam. Nah nanti kemudian kita keluarkan disebut istinthar namanya, ya. Jadi bagian yang kedua kumur-kumur, ya. Kemudian yang pertama, yang keduanya itu sambil dihisap, baru nanti istinsyak ini, kalau istinthar dikeluarkan. Ada nanti sedikit saja, bisa tambahan kalau menggunakan siwak ya untuk bisa membersihkan itu. Ya, jadi bisa saja. Kemudian kalau memang tidak ada itu, bisa gunakan bagian jari yang dianggap bersih. Ya tadi kan sudah dibersihkan. Untuk membersihkan kalau ada sisa makanan yang kalau tidak ada siwak dengan kayu tertentu atau sikat gigi, Anda bisa gunakan bagian jari yang dianggap sesuai untuk membersihkan kalau ada sisa makanan di sini yang tidak cukup dengan kumur-kumur. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Ini buka seperti ini ya. Kalau kita mulai ya, kita tutup dulu ini ya, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang sikat giginya atau membersihkan bagian sisa makanan, sehingga kalau sudah makan ya tidak sempat juga sikat giginya, nanti kita bisa bersihkan dengan bagian jari yang sesuai. Ya, itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya ulang ya. Nanti setelah itu istinsyaknya nanti bisa terpisah. Kalau bisa bersamaan juga bagus. Gini sambil istinsyak kan nanti dikeluarkan. Ya, kita ambil contoh ya. Yang simple dulu. Ini ambil begini. Ya, kita kumur-kumur. Oh ya. Nah, baik, kita contohkan ya. Sekali lagi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa. Tadi kan sudah ya untuk kumur-kumur sambil dibersihkan bagian giginya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil untuk maksimalkan istinsyak dengan istintharnya. Jadi kumur-kumur lagi sambil dihirup ya ke hidung. Ya, dari buang. Nah, ini bisa berkumur-kumur sambil dihirup, atau kalau mau kumur-kumur dulu, buang, nanti bisa untuk istinsyak dan istintharnya terpisah ya. Ya, kita ambil misalnya contoh untuk yang kalau terpisah begini, kumur-kumur. Ya. Kalau mau dihirup ke hidungnya terpisah, kita ambil lagi, ya kan seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini manfaatnya kalau dipisah ini kayak semacam ada pilek ya. Pilek atau virus tertentu berkumpul. Nah, ini biasanya lebih spesifik untuk membersihkan wilayah hidung. Sehingga ketika ditekan itu istintharnya ini bisa dipijit salah satunya bergantian untuk dikeluarkan. Ya, sehingga kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar. Ya, kalau dalam kondisi normal biasa bisa langsung Anda hisap saja, dihirup ya, bukan dihirup ke hidung. Jadi sambil kumur-kumur dihirup ke hidung. Jadi bisa dikeluarkan secara bersamaan atau di hidung terlebih dahulu bisa. Karena tidak ada aturan spesifik mana yang didahulukan. Apakah di mulut dulu atau di hidung dulu. Jadi kalau Anda ingin keluarkan yang di hidung dulu boleh. Misal begini. Ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Atau yang di mulut dulu baru di hidung, nggak ada masalah. Tergantung kondisional saja, karena sifatnya tamadmad dulu baru istinsyak. Itu yang urutannya. Jadi kumur-kumur dulu baru dihirup. Adapun cara mengeluarkan tidak spesifik diatur. Ya, tapi kalau ingin berurutan boleh dari mulut keluar baru hidung. Terus kalau kondisi ingin membersihkan spesifik khusus boleh dipisahkan. Kumur-kumur ya. Kemudian dilepas, baru kemudian khusus untuk yang hidung untuk memudahkan yang di dalam itu keluar. Hikmahnya kan mengeluarkan yang kotor. Jelas ya? Baik. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Nah, jadi itu untuk yang pertama, kumur-kumur. Sekali lagi, buka kerannya. Saya ulang ya. Kerannya buka. Ambil air gorfah namanya, segenggaman seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah cukup, tutup ini supaya tidak mubazir. Kumur-kumur. Ya, jelas ya. Nah, baru kemudian dicuci kembali, disiapkan. Nah, ini kalau sekali cukup sudah. Kalau diperlukan 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Ya. Dan ini tadi penggunaan jemari sekali lagi ya untuk menegaskan atau menghilangkan bagian bekas-bekas kalau ada makanan dan sebagainya yang kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk gosok gigi atau membersihkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Dari sini saya tes air dulu. Kemudian kita buka kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang pokok. Ya, buka lagi, masuk begini, bagian yang pokok, tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasalah itu ambil airnya, tumpahkan di wajah begini. Ini lihatnya yang telunjuk begini. Oh.
seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang diselai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya, di sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi begini. Ya. Terus seperti ini. Kemudian tutup dulu. Ya. Terus seperti ini. Ya. Saya kira 2 kali juga bisa cukup ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, marratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu marratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air, dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudhu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ingat ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya subab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun. Ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini. Ya, setelah kemudian wajah selesai, baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi. Ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, sampai siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan. Nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya, ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini, ya. Kemudian ke belakang bisa seperti ini. Yang fleksibel saja. Penting airnya ditumpahkan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang seperti ini ke depan, kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan, ya. Seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ke yang kiri, itu yang dibuka lagi. Nah, tutup seperti ini, ya. Ini boleh fleksibel. Dari mana mulainya? Yang penting dari depan sini ke bagian siku. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Ya, kalau mau kita samakan, kalau kanan 2 kali, kiri 2 kali juga ya, untuk bisa menyeimbangkan, menyamakan seperti ini. Tumpahkan, ya, pas ya. Baik. Nah, ini suasana malam kita prakteknya, jadi diiringi dengan sekuteng lewat. Ya, teman-teman. Saya, nah selesai. Kemudian mengusap kepala, bukan rambut, ya. Karena kepala, ingat bagian mengusap itu ambil. Nah, ini kan dipercikan nih, ya. Dipercikan seperti ini, tuh ya. Nah, jadi kita pun nggak harus terlalu banyak ngambilnya. Saya ambil secukupnya, percikan, dan nah ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini. Ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah. Ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini. Ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini. Ya, seperti ini. Bisa seperti itu, atau kita dahulukan dulu kepala misalnya. Ya. Nah, kemudian nggak terlalu banyak ya, cipratkan begini. Nah, usapkan misalnya begini. Nah, ya. Setelah kita rasakan cukup untuk bagian kepala, boleh ditarik lagi ke depan, boleh, atau boleh cukup begini saja, sah. Ya, atau kalau ada kesulitan tertentu bagian kepala, dahulukan bekat ubun-ubun, atau nanti kalau ini bermasalah sakit bisa sisi-sisi yang lain termasuk kepala. Setelah itu ambil air lagi, ya kan? Baru kemudian membasuh telinga, seperti yang tadi dicontohkan. Bagian depannya menggunakan telunjuk di sini, belakangnya menggunakan jempol. Jelas ya?
Baik, berpindah ke kaki. Nah, ini penting juga karena nanti ada hadis spesifik ya terkait dengan bagian kaki ini, khususnya kotoran-kotoran yang melekat di kuku, ya, kuku bagian jempol ini, ya, di sebelah-sebelah sini, ujung-ujung ini. Jadi perhatian, ingat kaki sampai kedua mata kaki sampai di sini. Ya, jadi kita bisa ambil lagi airnya seperti ini, ya. Kemudian cukup begini. Nah, biasanya saya bagi 3 bagian. Yang pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, sela-sela ini. Nah, kemudian bagian depan kita bersihkan dulu begini. Ini ya. Nah, udah seperti ini ke belakang, dan tentunya bagian belakang tidak mendapatkan porsi air yang cukup ya. Walaupun mendapatkan bagian tertentu untuk mengusap, tapi ini lebih bersih untuk bagian depan pertama. Jadi yang kedua, nah ini kita bisa sempurnakan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ya. Majukan lagi ke depan ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya ya. Kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Selanjutnya yang kiri, seperti halnya yang kanan tadi. Kita ambil ini ya. Nah, ini seperti ini. Saya suka menggunakan kelingking karena lebih fleksibel untuk menyela-nyelanya. Ini dibersihkan di sini ya, ini lalu ke belakang. Nah, kemudian disempurnakan, ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini ya. Dah selesai. Nah, ini selesai ya. Setelah selesai, dah, kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, kita berdiri sini. Ya, lalu kita berdoa. Doa yang sudah pernah diajarkan juga ya, syahadatain dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau kita ingin supportkan doanya supaya dengan kita taubat, kemudian juga kita bersuci ya, ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat. Berarti ini tadi kita sambil evaluasi. Makanya ada ulama juga yang menyarankan sambil saat dibasuh ini, dan nadhafah ini kan nadhafah nih luarnya, nadhafah. Ya, tapi juga harus ada al-husnu wadhiya. Sifat husnu wadhiya itu yang dimaksud dengan taharahnya. Bersih luarnya, suci dalamnya. Ini yang disyarat Nabi di hadis Muslim. Begitu jatuh air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa yang melekat kepada fungsi-fungsi organ tubuh yang digunakan itu. Jatuh. Nah, jatuhnya ini dengan taubat. Jadi kita merasakan ini ada yang salah nih sebelum wudhu nih ya, supaya hilang kesalahan itu. Makanya ada ulama yang mengajarkan evaluasi saat dibasuh itu, merasakan dalam diri, minta sama Allah supaya digugurkan dosa yang ada di wajah, gugurkan dosa yang ada di tangan, macam-macam. Dalam hati kita bisa meminta dengan bahasa kita, ya Allah, gitu kan, mohon hilangkan kesalahan-kesalahan yang melekat atau kebiasaan buruk pada tangan, pada wajah sebelumnya ya, dan sampai dengan ke ujung kaki. Itu dalam hati kita bisa meminta, tidak ada masalah di situ. Karena ada unsur taubat di dalamnya. Jadi begitu selesai, kita berdoa, kita mohon kepada Allah, digolongkan pada orang-orang yang taubat, kemudian juga yang terbiasa bersuci. Mutatahhir itu biasa bersuci. Jadi begitu wudunya misalnya batal, suci lagi, sehingga terjaga dalam kebaikan. Karena prinsip wudu itu kan menjaga diri dalam kebaikan. Oke? Baik, selesai ini dengan menggunakan versi kran. Ya, gunakan versi kran. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan kran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu sekitar 250 mili ya. Itu kan kurang lebih segitulah. Ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Jadi kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih, bismillah ya. Ini base cukupnya. Udah harus penuh juga, mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya, setengahnya begini cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah, ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan, misalnya di sini ya, paling gampang ya seperti ini ya. Jadi kan sudah keadaan jongkok. Kalau di Timur Tengah kan ada, atau tidak hanya Timur Tengah, saya kadang-kadang di beberapa negara atau beberapa tempat di Indonesia juga kadang-kadang ada suka pakai dudukan tuh ya, jadi kita bisa sambil duduk. Nah, ini kalau seperti ini pakai bejana, kurang lebih disimpan seperti ini. Jadi kalau bejananya lebar nanti bisa sambil diambil seperti ini, ya kan? Nah, tapi dengan catatan juga nanti tidak ada sisa-sisa air yang terlalu banyak yang melekat di lengan ya, khususnya di telapak ini, sehingga mencampur kepada yang sudah ada. Jadi amannya kalau mau aman, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita tuangkan seperti ini
Jelas ya? Ini bagian pertama. Nah, terus kemudian seperti ini. So, nah ini lebih hemat nih digunakannya. Itu satu, ya, udah selesai. Nah, kita ambil versi yang sekali, ya kan? Nah, kemudian dari sini ambil lagi, kan? Nah, ini ya. Nah, ini kumur-kumur. Ya, kalau dirasakan belum cukup, ada yang sekali, 2 kali. Seperti tadi saya contohkan, gak ada bedanya dengan yang pertama. Kemudian ngambil lagi gini, ya. Nah, ini sama persis teman-teman sekalian, gak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kita wajah ini, ya, seperti ini. Tuh, ya, seperti tadi ya, diulang. Kemudian selanjutnya untuk tangan seperti ini, ya. Baik dari depan, dari belakang, yang penting dimulai dari sini, ya, sampai ke siku. Nah, yang kanan sudah, kita gunakan bagian yang kirinya. Ya, sama saja seperti yang saya contohkan tadi. Kita ambil dulu, ya. Nah, ini ambil, kemudian paskan dulu gayungnya karena ini kan nggak rata di sininya ya, teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sini juga boleh sebetulnya, nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian jatuhkan di sini. Nah, seperti ini ya. Baik. Ayo cari pijakan biar aman, biar nggak tumpah atau seperti kayak gini kan agak susah ya keseimbangannya. Nah, kemudian seperti ini, ya, dicipratkan sedikit. Kemudian kepala balikan kembali atau tidak sama sekali ke sini, nggak ada masalah. Ke telinga seperti ini. Nah, ya, yang lebih seperti itu. Kalau ini ada sedikit di bawah kita, maka kita harus agak naik untuk membasuh kaki, ya, seperti ini. Nah, kita naikkan begini, ya, seperti yang tadi pertama. Ini, baik. Kemudian diambil lagi, ya, seperti ini, ke belakang untuk meratakan. Dia 2 kali ya, teman-teman sekalian ya. Ya, kemudian pakai yang kirinya seperti ini. Seperti yang dicontohkan di awal tadi. Setelah itu kita ambil lagi sekali lagi. Nah, ini seperti ini kan. Baik. Selesai 2 versi ini, dan Masya Allah tuh masih bersisa. Artinya kan sebetulnya nggak butuh banyak gitu airnya, ya. Nggak butuh banyak, ini tinggal kita berdoa. Setelah itu seperti tadi disampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu contoh yang bisa kita tunjukkan. Dimulai dari awal, kemudian mengkondisikan dulu, ya, kerannya seperti apa yang bisa digunakan. Jangan mubadir, bersiap-siap. Kalau saya suka membiasakan karena ini hadapnya ke kiblat nih. Ini kan arahnya ke kiblat nih. Saya suka membiasakan kalau ada aktivitas terutama terkait ibadah, cari yang kira-kira posisinya ketika dikerjakan menghadap ke arah kiblat. Itu hanya kebiasaan saja dan tidak harus demikian, tapi kalau bisa dikerjakan ya itu lebih bagus ya. Kecuali kalau sholat jelas, sholat menghadap ke arah kiblat, kemudian baca Quran sunnahnya menghadap ke arah kiblat ya. Hanya dalam wudhu kan posisi keran bisa beda-beda, tapi biasanya saya selalu mencari yang kira-kira menghadap ke arah kiblat untuk menjaga saja kondisi itu. Ini yang kita bisa tunjukkan. Kemudian selanjutnya tadi sudah mengondisikan, lalu mulai berniat ya, dan dimulai nanti dari mulai sunnah sampai ke pokok-pokoknya sampai yang terakhir, dan dilakukan dengan tertib, nggak boleh lompat-lompat ya, terus dijaga, jangan sambil juga diskusi, ngobrol sama teman-teman dan sebagainya, tidak, supaya bisa fokus dalam berwudu dengan suasana batin yang nyaman. Kalau ini kan saya mencontohkan, contoh bukan dalam praktek yang sesungguhnya dikerjakan untuk kepentingan tertentu ibadah, tapi ini untuk kepentingan edukasi bagi teman-teman sehingga mempraktekkan setiap tahapan-tahapannya seperti yang kita pelajari. Jadi itu prakteknya dan telah selesai kita tunjukkan. Alhamdulillah di suasana pagi ya, atau subuh menjelang pagi, teman-teman bisa belajar, dan saya mengambil video ini malam-malam nih setelah tugas, malam-malam langsung ke masjid dan kita praktekkan sehingga suasananya cukup berbeda. Ya, alhamdulillah bisa direkam dengan cukup baik dan sekarang kita pelajari bersama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat pelajaran kita kali ini, dan lebih daripada itu semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba untuk dipahami, dipraktekkan baik-baik, dan hal-hal yang terkait dengan pendalaman kita insya Allah bahas di sesi Zoom ya. Misalnya tentang bagaimana menggunakan di satu bejana untuk penggunaan oleh 2 atau 3 orang atau lebih misalnya. Kemudian juga kapan posisi bersiwak kalau dalam berwudu, kalau ada kayu siwaknya misalnya, ya apakah posisinya sebelum sholatnya atau dalam wudunya atau setelahnya. Nah, itu kita bisa diuraikan di kesempatan-kesempatan dalam sesi pendalaman. Yang tadi yang saya tunjukkan adalah keumuman yang bisa dipraktekkan oleh siapapun, yang tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian, semoga Allah merahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.